Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kami membahas tentang potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam konteks perencanaan. Mata kuliah Ilmu Lingkungan, dosen pengampu Ilyas H. Husain, SPD, MPD, oleh kelompok 3, Tasya Bila, Devi Hermalasari, Rahmawati Haju, Jihan Eka Putri Cewas, Sri Astika Adenisi, Program Studi Pendidikan IPA Kelas A. Lanjut pada pengertian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia, yang bukan dibuat manusia, dan yang terdapat di permukaan bumi, baik itu berada di dalam tanah, laut, ataupun air dan udara, yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia maupun organisme lain secara langsung maupun tidak langsung. Nah, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama itu berdasarkan sumbernya, dan yang kedua berdasarkan persebarannya, yang ketiga berdasarkan tujuannya, kemudian yang terakhir berdasarkan cara pengolahan dan pemanfaatan. Berdasarkan sumbernya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, misalnya kayu, ikan, batu bara, minyak bumi, dan mamer. Selanjutnya abiotik, yaitu sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup, misalnya timah, besi, dan kuarsa. Berdasarkan persebarannya, sumber daya alam dibagi juga menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang terdapat di mana-mana, misalnya sinar matahari, air, udara, areal, pertanian, dan hutan. Sumber daya alam yang hanya ditemukan di daerah tertentu saja, misalnya tambang uranium, tambang batu bara, dan tambang emas. Berdasarkan tujuannya, sumber daya alam dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam bahan industri, sumber daya alam bahan pangan, sumber daya alam bahan sandang. Sumber daya alam yang umumnya digunakan sebagai bahan dasar atau bahan baku industri, misalnya tanah liat, belerang, dan lain-lain, merupakan sumber daya alam bahan industri. Sumber daya alam bahan pangan, di mana sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan pangan, baik langsung maupun melalui pengelolaan terlebih dahulu, misalnya padi, jagung, dan kedelai. Sumber daya alam bahan sandang, yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan sandang, misalnya sutra dan kapas. Berdasarkan cara pengolahan dan pemanfaatannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui disebut sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena alam mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu relatif cepat. Dengan demikian, sumber daya alam ini tidak dapat habis. Contoh, tumbuh-tumbuhan, hasil hutan, dan sumber daya hayati. Untuk sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, di mana sumber daya alam ini terdapat dalam jumlah yang relatif statis karena tidak ada penambahan atau pembentukannya, sangat lambat bila dibandingkan dengan umur manusia. Pembentukan kembali memerlukan waktu ratusan bahkan jutaan tahun. Sumber daya alam ini dapat habis, contoh bahan mineral,
batu bara, gas alam, dan sumber daya alam fosil lainnya. Penggolongan sumber daya alam. Nah, penggolongan sumber daya alam dibagi menjadi 5, yaitu sumber daya alam materi, hayati, energi, ruang, dan waktu. Sumber daya alam materi yaitu apabila yang dimanfaatkan adalah materi sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam hayati ialah sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup. Adapun sumber daya alam energi yaitu apabila barang yang dimanfaatkan manusia adalah energi yang terkandung dalam sumber daya alam tersebut. Contohnya adalah bahan bakar minyak. Sumber daya alam ruang yaitu ruang atau tempat yang diperlukan manusia dalam hidupnya. Sumber daya alam waktu memang sulit dibayangkan bahwa waktu merupakan sumber daya alam. Sebagai sumber daya alam, waktu tidak berdiri sendiri, melainkan terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama itu adalah hutan. Hutan di wilayah Indonesia merupakan hutan terbesar ketiga di dunia. Potensi hutan Indonesia sangat besar, tidak hanya kayunya saja, namun semua makhluk yang mendiami hutan termasuk dalam potensi sumber daya hutan. Keanekaragaman hayati yang berada di hutan bermanfaat dan berperan penting dalam keseimbangan lingkungan hidup. Potensi sumber daya alam di Indonesia yang kedua yaitu laut. Indonesia pernah dikenal sebagai negara maritim. Ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia diliputi lautan dan samudra. Lautan di wilayah Indonesia kaya akan berbagai jenis ikan yang melimpah. Potensi ikan di laut Indonesia bisa menembus 6 juta ton per tahun. Tidak hanya ikan, potensi laut Indonesia juga meliputi keragaman biota yang tinggal di dalamnya. Setidaknya terdapat lebih dari 500 jenis rumput laut dan tak kurang dari 900 jenis terumbu karang yang mempunyai potensi besar untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Potensi sumber daya alam di Indonesia yang selanjutnya yaitu ada udara. Udara termasuk dalam potensi sumber daya alam karena memiliki fungsi dan manfaat bagi kehidupan. Selain digunakan untuk bernapas, udara yang berada di lapisan atmosfer bisa melindungi kita dari sinar ultraviolet serta benda-benda luar angkasa yang akan jatuh ke bumi. Potensi sumber daya alam di Indonesia berikutnya ada tanah. Tanah berasal dari jenis-jenis batuan yang mengalami pelapukan. Semakin banyak batu yang mengalami pelapukan, maka semakin tebal tanah yang dihasilkan. Semakin dalam lapisan tanah, maka semakin tua pula umur tanah tersebut. Tanah di Indonesia bisa dikelompokkan menjadi 3 menurut sifat batuan induknya, yaitu yang pertama tanah vulkanik, tanah non-vulkanik, dan tanah organik. Potensi sumber daya alam di Indonesia yaitu hasil tambang. Pertambangan menjadi potensi sumber daya alam yang banyak dicari karena nilai ekonomisnya yang tinggi. 3 hasil tambang yang paling populer di Indonesia adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ketiganya dijadikan sebagai sumber bahan bakar dalam berbagai bidang. Perencanaan terhadap potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup, di mana instrumen perencanaan lingkungan menurut pasal 5 UU PPLH nomor 32/2009 terdiri dari inventarisasi lingkungan hidup,
penetapan wilayah ekorigen dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH. Perencanaan terhadap potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang pertama, inventarisasi lingkungan hidup. Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, serta konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelola. Selanjutnya, penetapan wilayah ekoregion. Menurut pasal 1 angka 29 Undang-Undang PPLH 2009, yang dimaksud dengan ekorigen adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Pertimbangan untuk penetapan ekoregion yaitu karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, ekonomi, kelembagaan masyarakat, sosial budaya, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Penyusunan RPPLH. RPPLH atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Menurut pasal 10 ayat 3 UU PPLH 2009, dalam penyusunan RPPLH perlu diperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. Perencanaan terhadap potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup pada penyusunan RPPLH memuat rencana tentang yang pertama, pemanfaatan dan atau pencadangan sumber daya alam, dan yang kedua, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan atau fungsi lingkungan hidup. Yang ketiga, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam. Yang terakhir, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Masalah dan dampak pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam terus-menerus dikuras tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan. Berbagai masalah dan dampak negatif terjadi di masyarakat. Pembangunan yang tidak terencana dan tidak memperlihatkan lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak kerusakan pada kemampuan dan fungsi sumber alam dan lingkungan hidup. Dampak tersebut berupa rusaknya berbagai sistem pendukung kehidupan yang penting bagi manusia, baik sistem biofisik maupun sosial. Munculnya bahaya-bahaya baru akibat ciptaan manusia seperti bahan berbahaya dan beracun. Pengalihan beban dan berisiko kepada generasi berikutnya atau kepada daerah lain. Sumber. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.